Masih di channel Aksara 1 bersama kami Saya sendiri, Pekak Suta. dan tentu saja saya Mangku Sanjaya masih menemani para pendengar Aksara 1 di hari Minggu ini di tanggal 18 April 2021. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi. Kita pada hari ini akan membahas mengenai Uku Tolu ya. Ya, melanjutkan kembali Kak Suta untuk yang episode yang ke-9 saat ini adalah kita masuk ke Wuku Tolu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan umat manusia di dunia mengenai hari kelahiran. Iya, betul juga. Nah, sekarang kita masuk di Uku Tolu ini. Uku Tolu dari cerita kembali lagi di episode awal kan udah pasti tidak bisa terlepas dari Uku 1, 2, 3, 4 dan Uku Tolu ini adalah Uku yang kelima. Nah, ngomongin Uku yang kelima ini Kak Sute Tolu, kalau secara horoskopnya, secara wariganya, ini menurut saya itu adalah salah satu jenis karakter orang yang mempunyai kelahiran di Uku Tolu ini sering menghayal. Dan yang paling saya suka dari Uku Tolu ini, dia suka sekali dan senang membuat orang di sekitarnya itu menjadi gembira. Ya, Cuman ada satu negatifnya buat saya kalau dari jenis karakter. Biasanya orang yang sering membuat orang di sekitarnya itu bahagia pasti dia sering bercanda atau ngejoke lah seperti saat ya, ini. Cuman ada satu kesalahannya atau mungkin kekurangannya. Biasanya dia cepat sekali salah paham. ya, Dan kalau sudah salah paham, wah ya. sangat sulit sekali diredam. Sulit biasanya kalau orang yang terlahir pada Uku Tolu ini ya dibahasakan di dalam warige Catursari, di dalam warige Gemet juga ya. Itu apa namanya? Dia memiliki nilai imajinasi yang cukup tinggi ya. Oke. Jadi dia berimajinasi seolah-olah begini begitu dan sebagainya. Kemudian apa namanya, dari hasil imajinasi dia ini, karena kebetulan dia adalah orang yang suka berbicara dan lain sebagainya, bisa membuat orang-orang di sekitarnya tertarik, bisa membuat orang-orang di sekitarnya nyaman. Tetapi ketika suatu saat dia memiliki perasaan tersinggung atau tidak terima dengan perilaku seseorang, dia memiliki apa namanya, rasa dendam ya. Rasa dendam yang bukan hanya orang lain, dia sendiri yang juga susah mengendalikan perasaan itu sendiri. Jadi dia kadang-kadang meledak-ledak gitu. Dan kemudian dia juga akan sangat susah kembali kepada awal ketika mereka masih pada baik-baik dan lain sebagainya. Jadi mereka sulit mengembalikan situasi itu seperti awal ketika seorang yang lahir pada Uku Tolu ini terlanjur menjadi kecewa. Tetapi perlu diingat, artinya perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang terlahir pada Uku Tolu ini orang-orang yang sangat mudah bergaul. Sangat mudah bergaul dan dia memiliki rasa pengertian yang cukup tinggi. Artinya dia mudah saja menerima apa yang menjadi pendapat orang. Tetapi dia memiliki seperti apa yang Mangku sampaikan dari di awal, kadang-kadang sudut pandangnya beda gitu. Jadi dia bisa berpikir dari satu hal yang orang pikirkan dengan banyak persepsi. Ya, tapi Kak Suta dengan konteks karakter seperti ini mungkin cukup membingungkan ya. Satu sisi dari isi dari warige itu kan dia adalah bisa membuat bahagia orang di sekitarnya. Pasti secara sederhananya dia senang bercanda. Ya, Dia senang bercanda kan. artinya kebahagiaan itu ketika kita ukur dari segi komedi dan lain sebagainya, yaitu jadi mungkin kebahagiaan itu bisa juga perilaku, bisa juga bahasa, bisa juga dari
hasil karya dan lain sebagainya. Cuman yang membuat susah untuk memahami adalah apakah karakter Tolu ini mudah salah paham atau sekali dia salah paham jadi sudah sampai masuk ke urusan yang paling mendalam mungkin jadinya sampai akhirnya timbul balas dendam. Apakah seperti itu karakter Tolu atau memang dia mudah salah Sebetulnya paham? sebetulnya tidak, artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia mudah saja menerima pendapat orang, tetapi dia memiliki kajian sendiri, artinya memiliki pola pikir dan cara apa namanya mendefinisikan setiap kepada siapa dia bergaul. Jadi bahasa apa namanya yang tertulis di dalam Wariga itu sendiri seperti itu, tapi kenyataannya mungkin saja tidak 100% sama ya, karena akan dipengaruhi kembali oleh Saptawara dan Pancawara. Ya, Mungkin ada yang sangat berpengaruh rasa tersinggungnya ini, ya, mungkin juga tidak sama sekali begitu. ya. Kalau ekonomi gimana, Kak? Secara ekonomi memang orang-orang yang terlahir pada Ukutulu ini orang yang sulit menentukan pilihannya. Nah, saya mau ngapain, saya mau kerja apa, saya mau kerja di mana. Ya, jadi dia yang memiliki pola pikir sendiri terhadap sesuatu yang dia pikirkan. Kalau saya bekerja sini nanti saya begini, kalau saya bekerja di sana nanti saya begini. Jadi rasa berandai-andainya terlalu jauh. Ya kan Sehingga karakternya senang berhayal kan ya, gitu. sehingga dia akan menjadi orang yang bimbang, tetapi secara ekonomi dia tidak ada masalah, dia akan mengalir seperti air gitu. Jadi tidak ada masalah dengan ekonominya, tidak terlalu jelek sekali begitu. Ya, ya. Jadi kategorinya cukup. Ya, jadi fluktuasi perekonomian mereka mungkin dikategorikan standar ya, tidak ada yang terlalu istimewa, tidak ada yang terlalu jauh di bawah. Tapi kalau kemungkinan mereka mungkin bisa berhasil ya tidak menutup kemungkinan. Ya, Dan begitu juga sebaliknya. ya, ya. Ya, ya. Kalau dia pemalas itu juga. Ya, kalau dia hanya duduk diam di rumah kemudian berhayal dan lain sebagainya mungkin saja akan menjadi orang ya seperti tadi, tergantung daripada Saptawara dan Pancawara itu sendiri yang mempengaruhi karakter daripada Tolu sendiri. Aturan Sabtawawaran itu akan dikalahkan oleh Paukon ya, tetapi ketika di hari-hari tertentu, perpaduan hari-hari tertentu dia akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Ya, ya. Nah, ini nih ya, Kak, saya bingung untuk melihat apa isi dari sebuah kesehatan di Wukutolu, Kak Suta, karena di Wariga dari yang sering kita baca, karena beberapa hari sampai dengan episode yang ke-9 ini saya sudah cukup banyak membaca ini dari Wariga. secara tidak sengaja ada ilmu baru buat saya. Nah, di kesehatan Kak Suta ini ada tulisan yang mengatakan yang di Ukutolu walaupun masih belum lengkap dan belum jelas lagi sumbernya yang ditulis adalah ada tanda warning itu adalah berhati-hati di daerah kemaluan. Ya, tetapi tidak disebutkan secara mendetail ya di setiap buku dari beberapa sumber yang kita baca. Dominan orang yang lahir pada Ukutolu ini mungkin ya menurut risetnya orang pada zamannya yaitu memiliki persoalan dengan kemaluan mereka. Kita tidak tahu secara spesifik persoalan apa itu yang terjadi. Kadang-kadang bisa juga orang menurut Bali orang katanya milik katanya ya. Jadi ada yang milik ini memiliki tanda khusus. Tanda khusus dalam tanda kutip mereka akan bisa dianggap begini begitu oleh orang ketika mereka memiliki tanda khusus pada hal-hal tertentu atau di bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya seperti tadi di kemaluan mereka atau di alat vital mereka. Jadi warning yang disampaikan oleh UPU ini adalah
mereka harus betul-betul memperhatikan kesehatan, Kesehatan alat reproduksi ya, mungkin. kebersihan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada persoalan. Karena misalnya seorang wanita ya, ketika mereka memiliki persoalan dengan organ kewanitaan mereka, ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya. Misalnya seperti yang sekarang berkembang, ada apa itu namanya, Kanker serviks ya. kanker serviks ya. Ya, kanker Jadi serviks. mudah-mudahan, jadi seperti apa yang saya sampaikan, tujuan kita menyampaikan uh, sebetulnya tidak hanya secara spesifik, tetapi yang lebih dominan ya bermasalah adalah hal itu. Jadi warningnya, pesan moralnya kepada lapisan masyarakat, terutama yang mengerti dengan wariga itu sendiri, mereka bisa lebih intensif memperhatikan bagian-bagian yang disebutkan tadi. Mungkin lebih bisa perhatikan kesehatannya. Misalnya laki-laki ya, zaman sekarang bukan hanya orang muslim yang melakukan sunat dan lain sebagainya. Ini untuk sebetulnya bukan mitos atau bukan nilai religiusnya saja yang menjadi acuan, tetapi nilai kesehatannya penting. Jadi ya bisa hal seperti itu menjadi salah satu opsi. Betul, dan satu lagi kan ini adalah horoskop ya, jadi sebuah prediksi. Jadi bukan berarti yang hanya uku tolu aja yang boleh sakit di bagian begitu. Yang lain pun juga bisa Kak. Bisa jadi, ya, jadi kan? Orang mungkin opsinya adalah ya kita semua harus memperhatikan sebetulnya secara umum. Cuma ketika orang terlahir pada hari-hari tertentu, dia memiliki rentanisasi atau rentan tidak baik pada tempat-tempat atau pada organ tubuh tertentu. Nah, keluar konteks dari sebuah perbincangan uku tolu ini, sambil juga membuka sedikit demi sedikit sebenarnya tujuan channel Aksara 1 ini seperti apa ke depannya. Nah, jikalau ini semua sudah kita bahas dalam 30 uku yang ada, seumpama masuk dalam sebuah kasus horoskop tolu ini Kak Suta. Ya. Jadi di mana ada satu orang yang memang memiliki benar-benar 100% itu pure murni seperti apa yang ada di tulisan wariga. Seumpama. Bisa saja, nah, maksud saya adalah kira-kira ini hanya kisi-kisi Aksara 1 ke depan itu seperti apa? Maksudnya adalah menurut wariga, apakah seseorang yang memang mengalami pure murni 100% kejadian seperti yang kita sampaikan tadi untuk memperbaikinya? Jikalau sudah terlambat, dalam arti sudah tidak ada faktor lingkungan yang membentuk, ya kan, tidak ada. Nah, kira-kira itu dalam sebuah wariga itu bisa netralisir tidak? Ya, bisa. Artinya begini, setiap apa yang kita sampaikan di dalam bahasa wariga ya, di sana sudah dituliskan sebetulnya, karena kita ini sudah berbicara yang terlalu mungkin akan menjadi sangat luas tentang sebuah wariga, karena di Bali itu ada warning, ada antisipasi dari wariga itu sendiri. Antisipasinya bukan hanya dari perilaku, bisa juga antisipasi itu dilakukan ketika memang sudah betul-betul terjadi dan lain sebagainya. Di Bali itu ada istilahnya yang disebut dengan penetralisir, yang mungkin melalui ada beberapa disarankan melaksanakan ritual. Misalnya kalau di Bali disebut dengan bebayuhan, atau juga ada yang melaksanakan berata, atau yang disebut dengan mencoba untuk melaksanakan beberapa pantangan yang tidak boleh dikerjakan. Artinya hasil daripada riset pada zamannya membuktikan bahwa setiap persoalan yang terjadi itu bisa mereka atasi dengan beberapa jalan keluar yang mereka miliki. Misalnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada yang memakai jalur spiritual, mereka akan melakukan beberapa prosesi upacara untuk bisa menetralisir pengaruh buruk daripada kelahiran sendiri. Kemudian ada juga yang melakukan beberapa
lebih mendalami pemahaman-pemahaman atau secara spiritual mereka melakukan istilahnya awareness ya, atau yang disebut dengan retreat atau pemulihan. Ya, Pemulihan. pemulihan dengan cara mungkin bisa jadi terapi dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa juga dengan melakukan menahan diri untuk tidak Stop, melakukan hal-hal Kak tertentu. Suta. Jadi saya tidak mau melanjutkan lagi karena ini adalah rahasianya. Ya, jadi mungkin pada suatu saat nanti ya, ketika pembahasan itu sudah mulai lebih mendetail tentang bagian per bagian daripada uku itu sendiri, ya mudah-mudahan Mudah-mudahan. Jadi Tuhan berkenan kita akan bahas. ya mudah-mudahan kita juga diberikan jodoh, Ya, ya diberikan waktu dan mungkin ada izin lah ya, dari Yang Maha Kuasa untuk dan kita lebih tentunya mengkhusus untuk membahasakan ini. ya tentunya tidak terlepas dari dukungan para pemirsa Para ya, para pendengar para channel Aksara pendengar 1 juga. pendengar channel Aksara 1, supaya kita bisa bertahan dan kita bisa tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi Informasi. kepada halayak ramai, ya tentunya dengan dukungan daripada masyarakat dan Iya. pendengar. Iya. Oke Kak Suta, jadi ini saya coba memancing untuk para pendengar mengetahui karena kan kita sudah berada di episode ke-9, episode dengan angka yang cukup bagus dan angka 9 adalah ya angka yang tertinggi katanya kalau sama dari segi Ya, kepercayaan seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan di hari Rabu depan kita masuk ke episode 10 dan kita akan membahas uku Gumbrag. ya, Nah, mudah-mudahan sampai dengan wuku kita nanti di Watu Gunung adalah wuku yang terakhir di mana sebuah cerita yang mengatakan runtuhnya Watu Gunung. Setelah itu baru kita akan masuk pembahasan yang lebih serius. Kita masukkan beberapa kasus, masukkan beberapa sebuah dilematis manusia mungkin aja ada di belahan dunia mana dan sampel sekitar ya. kita ya sampel dan kita bahas. Sampel kejadian dan lain sebagainya. Mungkin saja bisa istilahnya kalau kita katakan sebagai pembuktian ya, Iya. karena ini juga nantinya akan menjadi bahan kajian atau Iya. secara ilmiah bahwa benar enggak itu bisa betul-betul terjadi atau sekedar hanya menjadi hayalan dan lain sebagainya atau bahasa omong kosong begitu. Iya. Dan mudah-mudahan yang namanya media zaman modern saat ini, podcast, mudah-mudahan podcast Aksara 1 ini menjadi acuan juga buat generasi berikutnya untuk memahami Warigo. Ya, Jadi ini seperti itu ya, kita punya tujuan seperti itu juga. kita hanya memanfaatkan situasi dan medium teknologi Teknologi yang ada. pada saat ini untuk menyebarluaskan informasi apa yang dulu yang diwariskan oleh leluhur kita, supaya masyarakat baik golongan muda pada saat ini memahami walaupun tidak secara mendalam, tetapi sedikit tidaknya kita mengibarkan bendera sebagai orang Bali, sehingga ya kita mengertilah bahwa di Bali ada seperti itu. Oke Kak Suta dan para pendengar Aksara 1, tetap masih di channel kami dan untuk di episode yang ke-9 ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat berhari Minggu dan sampai bertemu di episode yang ke-10 Rabu depan. Tetap di channel Aksara 1.